Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Hairunisa Nasution, Nova Langrisi Heriza Lubis, Livia Fuziawati, dan Linda Fauzia akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul karakteristik minuman probiotik jambu biji atau Pisidium guajava pada berbagai variasi penambahan sukrosa dan susu skim. Nah, langsung saja kita masuk ke abstrak. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan susu skim dan sukrosa dan interaksi keduanya terhadap karakteristik minuman probiotik jambu biji serta menentukan mana perlakuan yang terbaik. Nah, selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, metode penelitian ini uh, diambil dari metode eksperimen yang melalui dua faktor. Yang pertama yaitu konsentrasi sukrosa dengan yang pertama 1%, yang kedua 2%, yang ketiga 4%, dan yang keempat 6%. Selanjutnya ada faktor uh, faktor kedua yaitu konsentrasi susu skim. Yang pertama yaitu ada 1%, yang kedua 2%, yang ketiga 4%, dan yang keempat 6%. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsentrasi sukrosa berpengaruh terhadap pH, stabilitas, skor kesukaan rasa, aroma, dan warna. Nah, konsentrasi susu skim berpengaruh terhadap total asam, pH, stabilitas, kesukaan rasa, dan aroma juga warna. Interaksi sukrosa dan susu skim ini berpengaruh terhadap pH, stabilitas, skor rasa, aroma, dan warna pada minuman probiotik jambu biji merah ini. Nah, minuman probiotik jambu biji merah ini dengan penambahan sukrosa 4% dan tanpa susu skim memiliki karakteristik terbaik, yaitu total balnya sebanyak 1,50 kali 10%. 10 koloni. Total asam dengan nilai 0,87%, nilai pH sebesar 3,82, dan stabilitas sebesar 100%. Nah, skor rasa sebesar 3,56, skor aroma sebesar 3,40, dan yang terakhir skor warna sebesar 3,70%. Selanjutnya yaitu ada pendahuluan. Nah, kita ketahui sendiri bahwa jambu biji ini mengandung vitamin A dan vitamin C yang tinggi. Nah, dalam pemanfaatan jambu sebagai bahan dasar pembuatan minuman probiotik merupakan upaya untuk meningkatkan diversifikasi produk jambu biji dan penambahan serta menggantikan susu sapi sebagai bahan dasar minuman probiotik. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan probiotik sari buah ini adalah konsentrasi optimal pertumbuhan bakteri asam laktat. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan probiotik adalah nutrisi media, antara lainnya yaitu sumber energi seperti gula dan nitrogen. Nah, sebagian besar gula dapat digunakan oleh bakteri asam laktat sebagai sumber dan energi. Nah, konsentrasi senyawa gula yang ditambahkan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan aktivitas bakteri asam laktat, seperti halnya dengan sumber karbon. Nah, pertumbuhan bal dan aktivitas metabolisme dipengaruhi oleh jenis dan konsentrasi sumber nitrogen. Nah, pada penelitian ini dilakukan penambahan sukrosa dan susu skim sebagai energi awal penunjang pertumbuhan Lactobacillus casei. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan sukrosa terhadap karakteristik minuman probiotik sari jambu biji merah. Nah, untuk mengetahui pengaruh penambahan susu skim dan
dan sukrosa terhadap karakteristik minuman probiotik sari jambu biji merah ini menentukan kombinasi terbaik antara konsentrasi sukrosa dan konsentrasi susu skim yang menghasilkan minuman probiotik sari buah jambu biji terbaik. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus sampai November pada tahun 2017 di Laboratorium Mikrobiologi Hasil Pertanian, Laboratorium Pengolahan Hasil Pertanian, dan Laboratorium Analisis Hasil Pertanian jurusan Teknologi Hasil Pertanian Universitas Lampung. Perlakuan dalam penelitian ini disusun secara faktorial dalam rancangan acak kelompok lengkap atau RAKL dengan dua faktor. Faktor pertama yaitu konsentrasi sukrosa yang terdiri dari 4 taraf yaitu 0%, 2%, 4%, dan 6%. Kemudian faktor keduanya adalah konsentrasi susu skim yang terdiri dari 4 taraf yaitu 0%, 2%, 4%, dan 6%. Kemudian, alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu blender, kain saring, neraca digital, inkubator, mikropipet, pipet tip, pH meter digital, kemudian stopwatch, hot plate, colony counter, vortex mixer, autoclave, dan seperangkat alat gelas. Dan bahan-bahan yang digunakan yaitu jambu biji merah, kultur Lactobacillus casei, sukrosa dan susu skim, media demen ragosa sharp broth atau MRSB, MRS agar, larutan NaCl, alkohol 70%, dan bahan analisis kimia lainnya. Kemudian kita masuk ke dalam langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu persiapan starter. Proses persiapan starter dilakukan dengan metode Rizalet yang telah dimodifikasi. Kultur murni Lactobacillus casei sebanyak 4% diinokulasi ke dalam tabung reaksi yang telah diisi dengan media MRS broth steril, kemudian diinkubasi selama 48 jam pada suhu 37 derajat untuk peremajaan kultur. Kemudian langkah yang kedua yaitu pembuatan sari jambu biji. Jambu biji dicuci hingga bersih, kemudian dibagi ke dalam 6 bagian tanpa mengupas kulitnya dan tanpa membuang bijinya. Kemudian diblender dengan kecepatan tinggi dan ditambah dengan air. Hasilnya disaring menggunakan kain saring. Selanjutnya yaitu pembuatan minuman probiotik sari jambu biji. Sari buah jambu biji yang telah diblender tadi kemudian ditambahkan dengan sukrosa dan susu skim yang sesuai dengan perlakuan. Kemudian sari buah jambu biji sebanyak 100 ml untuk satu perlakuan saja dipasteurisasi pada suhu 70 derajat Celcius selama 15 menit dan didinginkan hingga mendekati suhu ruang. Selanjutnya, diinokulasikan dengan kultur kerja Lactobacillus casei sebanyak 4% dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 48 jam. Kemudian langkah terakhir yaitu analisis karakteristik minuman probiotik sari jambu biji. Karakteristik minuman probiotik sari jambu biji meliputi pengamatan terhadap total bal yang dimodifikasi. Uji organoleptik dilakukan dengan metode hedonik. Atribut sensori yang dinilai adalah rasa, aroma, dan warna minuman probiotik jambu biji merah. Baiklah, selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Dimana hasilnya itu ada tabel yang bisa teman-teman lihat di PPT. Untuk pembahasannya itu yang pertama ada total bakteri asam laktat minuman probiotik. Nah, rata jumlah bakteri asam laktat dalam minuman probiotik jambu biji merah ini tuh berkisar antara 1,50 dikali 1010 sampai 2,00 dikali 1011 koloni per mililiter. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa perilaku konsentrasi sukrosa, susu skim, serta interaksi keduanya tidak berpengaruh nyata terhadap total BAL minuman probiotik jambu biji merah. Hasil uji lanjut polinominal ortogonal juga menunjukkan bahwa perlakuan penambahan sukrosa, susu skim, serta interaksi keduanya itu tidak berpengaruh secara nyata terhadap total BAL minuman probiotik jambu biji merah baik secara linear maupun secara kuadratik. Nah, dalam penelitian ini, Lactobacillus casei
merupakan bakteri asam laktat yang dapat digunakan sebagai starter dalam pembuatan minuman probiotik dari sari buah. Nah, spesies ini tuh efektif sebagai bakteri probiotik karena kemampuannya untuk bertahan hidup terhadap asam lambung dan garam empedu di dalam sistem pencernaan manusia. Nah, selama fermentasi, mikroba akan berinteraksi langsung dengan media yang mengandung nutrisi. Nah, mikroba ini akan menyerap langsung molekul-molekul sederhana. Contohnya itu seperti gula sederhana dan asam amino. Namun, senyawa kompleks seperti disakarida, serat, pati, lemak, dan senyawa organik lainnya itu harus dirombak terlebih dahulu oleh enzim ekstraseluler. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada total asam dari minuman probiotik jambu biji merah. Hasil analisis ragam ini menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi sukrosa serta interaksi sukrosa dan susu skim tadi itu kan tidak berpengaruh secara nyata. Namun perlakuan konsentrasi susu skim berpengaruh sangat nyata terhadap total asam laktat minuman probiotik jambu biji merah. Nah, hasil uji lanjut polinominal ortogonal ini juga menunjukkan bahwa penambahan sukrosa tidak berpengaruh nyata. Namun, susu skim itu berpengaruh nyata secara kuadratik terhadap total asam laktat minuman probiotik jambu biji merah. Nah, selain itu juga interaksi antara sukrosa dan susu skim itu berpengaruh secara kuadratik terhadap total asam laktat minuman probiotik pada jambu biji merah. Nah, teman-teman bisa lihat di PPT itu ada tabel 1, yang figur 1 itu, di mana ini menunjukkan bahwa hubungan antara perlakuan konsentrasi susu skim dengan total asam laktat itu merupakan hubungan kuadratik pada konsentrasi sukrosa 2%, yaitu ada S1 di sini dan 4%. Nah, titik optimum pada penambahan konsentrasi susu skim itu 4,14% dan sukrosanya itu 2% dengan total asam laktat yang dihasilkan sebesar 1,6%. Nah, titik optimum pada penambahan konsentrasi susu skim itu 3,22% dan sukrosa 4% dengan total asam laktat yang dihasilkan sebesar 1,02%. Nah, penambahan konsentrasi pada susu skim melebihi titik optimumnya itu akan menurunkan total asam laktat minuman probiotik jambu biji merah. Nah, hubungan antara perlakuan konsentrasi susu skim dengan total asam laktat itu juga menunjukkan hubungan menambah yang sangat nyata sebesar 0,05 pada perlakuan konsentrasi sukrosa 6%. Nah, hal ini tuh berarti terjadi peningkatan konsentrasi susu skim itu dapat meningkatkan juga total asam laktat yang dihasilkan. Pembahasan selanjutnya yaitu ada derajat keasaman minuman probiotik jambu biji. Nah, di sini hasil analisis menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi sukrosa dan susu skim berpengaruh sangat nyata kan, kayak tadi serta interaksi keduanya berpengaruh nyata juga terhadap pH minuman probiotik jambu biji merah. Nah, hasil uji lanjut polinominal ortogonal ini menunjukkan bahwa penambahan susu skim berpengaruh sangat nyata secara kuadratik, sedangkan sukrosa ini berpengaruh sangat nyata secara linear menurunkan pH minuman probiotik jambu biji merah dan terdapat interaksi antara keduanya. Selanjutnya bisa dilihat ini ada figur 2 ya, dimana figur 2 ini menunjukkan adanya hubungan antara perlakuan konsentrasi susu skim dengan pH minuman probiotik dari sari jambu biji merah ya, yang mana merupakan hubungan kuadratik pada semua konsentrasi sukrosa.
Nah, titik minuman pada penambahan konsentrasi susu skim itu sebesar 3,12% dan sukrosanya itu 0% dengan pH yang dihasilkan sebesar 3,48% ya. Titik minimum pada penambahan konsentrasi susu skim itu 3,38% dan sukrosanya itu 2% dengan pH yang dihasilkan sebesar 3,19. Nah, titik minimum pada penambahan konsentrasi susu skim itu ditunjukkan ya. Tadi yang pertama itu tandanya itu ada S0, yang kedua tadi ada S1, dan sekarang S2 itu titik minimum pada penambahan konsentrasi susu skim itu ada 3,48% dan sukrosanya itu 4% dengan pH yang dihasilkan yaitu sebesar 3,25. Nah, pada S3 ini titik minimum pada penambahan konsentrasi susu skim itu sebesar 2,73% dan sukrosanya itu 6% dengan pH yang dihasilkan itu sebesar 3,25. Nah, konsentrasi susu skim ini kurang dari titik minimumnya pada konsentrasi sukrosa tertentu itu akan menurunkan pH minimum probiotik jambu biji merah. Nah, hal ini karena laktosa dalam susu skim itu akan dirombak oleh Lactobacillus casei tadi menjadi glukosa dan galaktosa dengan hasil akhir metabolitnya berupa asam laktat dan asam-asam organik lainnya. Nah, di sini semakin tinggi total asam laktat yang disertai dengan semakin rendahnya pH minuman probiotik, diduga itu dapat mengganggu aktivitas enzim bakteri asam laktat dengan rata pH minimum probiotik jambu biji merah berkisar antara 3,10 sampai dengan 3,84, yang mana berarti masih masuk ke dalam rentang pH yang tidak menghambat pertumbuhan Lactobacillus casei. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan selanjutnya yaitu stabilitas minuman probiotik. Nah, hasil analisis laga menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi sukrosa, susu skim, serta interaksi keduanya berpengaruh sangat nyata terhadap stabilitas minuman probiotik jambu biji merah. Kemudian setelah diuji lanjut oleh polinomial ortogonal menunjukkan bahwa perlakuan penambahan sukrosa berpengaruh nyata secara kuadratik dan linier menurunkan stabilitas minuman. Kemudian, perlakuan konsentrasi susu skim berpengaruh secara linier menurunkan minuman probiotik jambu biji merah. Selanjutnya ada uji organoleptik minuman probiotik jambu biji. Nah, perlakuan konsentrasi sukrosa dan susu skim serta interaksi keduanya berpengaruh sangat nyata terhadap rasa minuman jambu biji merah. Penambahan konsentrasi sukrosa 4% tanpa susu skim memiliki skor rasa yang paling tertinggi. Nah, selanjutnya ada penentuan perlakuan terbaik. Nah, penentuan perlakuan terbaik ini, pada penelitian ini berdasarkan analisis yang telah dilakukan meliputi total BAL, total asam, derajat keasaman atau pH, stabilitas, serta uji organoleptik atau rasa, aroma, dan warna. Hasil uji hedonik menunjukkan bahwa minuman probiotik jambu biji merah dengan pada perlakuan S2M0 memiliki skor aroma, rasa, dan warna tertinggi serta berbeda nyata dengan perlakuan yang lainnya. Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa minuman probiotik jambu biji merah dapat diproduksi dengan menggunakan sukrosa 4% dan tanpa penambahan susu skim yang dapat merusak stabilitas minuman probiotik jambu biji merah. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.